Udah pernah pacaran sama orang timur belum? Kalau belum, cobain. Rasanya... Dosa kagak bang? Ayo deh bang, ayo mau bang. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membahas satu yang lagi viral ya di Twitter ini, tentang salah satu mantan atlet nasional bola voli putri kita. Dia bernama Aprilia Manganang. Sebenarnya ada apa sih kok sampai trending di Twitter ini ya? Mari kita bahas nih. Jadi Aprilia Manganang ini lahir di Sulawesi Utara pada tanggal 27 April tahun 1992 di Tahuna, Kepulauan Sangihe. Aprilia Manganang ini mempunyai bapak yang bernama Akip Zambrut Manganang dan ibunya Suryati Layo. Pada awal kehidupannya ya, si Aprilia ini memang cukup sulit perekonomiannya, sehingga dia berbeda dengan teman-teman sebayanya. Istilahnya kalau teman-temannya ini sudah megang handphone segala macem, kalau dia malah sibuk di kebun, dia sibuk membantu bapak dan ibunya ini. Bapaknya adalah seorang buruh lepas biasa, sedangkan ibunya adalah asisten rumah tangga biasa yang kadang menyambi jualan pisang goreng gitu. Aprilia dari kecil sudah dididik keras untuk membantu kedua orang tuanya. Itu membantu bapaknya itu sampai naik-naik pohon, sampai nyangkul di kebun, bahkan sampai jualan keliling kampung itu jualan pisang goreng membantu ibunya. Jadi intinya kehidupannya sangat keras. Waktu berlalu hingga Aprilia menginjak SMP. Pada saat itu dia mulai tertarik dengan namanya olahraga. Dia menggeluti banyak bidang olahraga, mulai dari bulu tangkis, basket, sampai voli. Dia mempunyai kakak yang bernama Amasya ya. Jadi kakaknya ini seorang pemain bola voli, dan dari bidang bola voli ini kakaknya bisa menghasilkan uang. Dari situlah akhirnya Aprilia ini tertarik untuk mengikuti jejak kakaknya. Dan rupanya bakatnya di voli ini sungguh baik gitu ya, menonjol. Hingga pada awalnya dia ikut kejuaraan-kejuaraan di kampungnya, antar kampung. Dia kan biasanya kampung ini suka bayar dia untuk bertanding seperti itu kan. Dia dibayar itu pada saat itu apa ya, seikhlasnya kali ya, atau sekedarnya, karena nggak cukup banget gitu. Bahkan pernah dibayar hanya dengan sembako saja, tidak berupa uang. Hal itu terus dilakoni oleh Aprilia ini sampai tahun 2011. Pada saat itulah mulai keberuntungan menghinggapi ya hidup dari Aprilia ini. Dia direkrut oleh salah satu tim profesional dari Bandung yang bernama tim Alco. Itu adalah tim bola voli profesional Indonesia. Rupanya selama di Alco ini, Aprilia ini menunjukkan prestasinya yang cukup menonjol. Oh, defense yang baik kita saksikan Putri Andia. Nuresan. Oh, Tasya luar biasa kita lihat. Aprilia Manganang. Tidak ada ampun. Aprilia Manganang. Oh. Hingga kemudian dia pun dilirik oleh banyak tim Proliga di Indonesia. Bahkan kemudian dia pun dilirik untuk masuk ke dalam tim nasional Indonesia. Puncaknya itu pada tahun 2015 saat dia bergabung dengan Jakarta Electric PLN. Di klub Jakarta Electric PLN ini, Aprilia menunjukkan prestasinya hingga berhasil membantu timnya itu menjadi juara Proliga Wanita secara berturut-turut loh. 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Sementara itu di level nasional, Aprilia Manganang ini sudah masuk tim nasional untuk berlaga di SEA Games itu pada tahun 2013, 2015, dan 2017. Pada saat itu di ketiga kejuaraan itu Aprilia berhasil membawa pulang pada tahun 2013 itu perunggu, 2015 itu perunggu, dan perak pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2016 ini adalah mulai
titik karir baru ya bagi Aprilia Manganang ini, karena dia berhasil untuk bergabung dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Dia masuk ke TNI ini melalui jalur prestasi, jadi otomatis jalur bola voli itu ya. Pada tahun 2019 itu adalah akhir dari dia aktif di bidang voli ya, karena pada tahun tersebut Aprilia ini sempat mengalami cedera hingga dia pun akhirnya pensiun dari dunia voli pada tahun 2020. Setelah pensiun dari bola voli, dia pun kemudian fokus di Tentara Nasional Indonesia. Itu tadi adalah kisah singkat dari Aprilia Manganang hingga dia pensiun dari dunia voli ya. Akan tetapi itu kan cerita sebenarnya biasa aja ya. Kita kembali dulu nih, kita mundur flashback dulu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia menjadi trending topik di Twitter? Sebenarnya Aprilia Manganang ini itu sejak kelas 4-5 SD. Dia itu sudah merasa bahwa ada sesuatu yang beda dari dirinya gitu loh. Akan tetapi dia hanya merasakan saja gitu ya, tidak bisa, nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu. Yang jelas dia masih kecil pada saat itu. Nah, kemudian juga dia merasa kalau pakai rok itu merasa nggak cocok, merasa bukan dirinya gitu. Dan dia sehari-hari seperti anak yang tomboy, seperti laki-laki. Dia nggak suka banget pakai rok, dia lebih suka pakai celana. Dia kalau pakai rok itu hanya kalau kondisi terpaksa saja gitu. Misalnya seperti di SMA gitu kan harus pakai rok, itu merasa tersiksa gitu, merasa terpaksa gitu ya. Sampai terakhir pada saat dia masuk ke TNI ini, dia kan harus pakai rok, harus dandan dikit gitu ya, harus pakai sepatu high heel yang tinggi 5 cm, difoto dengan ya gitulah. Dia bahkan merasa bahwa foto yang ada di pendaftaran TNI itu bukan dirinya sendiri gitu loh. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa kejadian gitu ya. Di antaranya pada saat Aprilia ini mengikuti pertandingan melawan Popsipo Polwan. Nah, tim Popsipo Polwan ini mencurigai Aprilia ini tidak murni seorang wanita gitu, hingga mereka mengajukan untuk dites dulu. Tim Popsipo ini menolak untuk melanjutkan pertandingan sampai tes feminisme dari Aprilia Manganang ini keluar pada saat itu begitu. Kemudian ada lagi pada tahun 2013, saat itu tim lawannya yaitu tim Petrokimia Gresik dan tim Bank Jatim Surabaya, mereka ini menolak untuk bertanding karena ada Aprilia ini di tim lawan, di tim Alko ini, hingga mereka pun menolak untuk bertanding karena kasus yang sama. Kemudian di level internasional ya, pada saat itu Aprilia juga mengalami kasus yang sama. Saat itu yang protes adalah tim nasional Filipina. Mereka bertanding di SEA Games Singapura pada tahun 2015. Tim Filipina ini minta agar dilakukan tes terhadap Aprilia Manganang. Mereka curiga kalau Aprilia ini adalah seorang pria gitu. Penonton pada saat itu juga sempat mencemooh terhadap Aprilia ini. Namun laporan itu akhirnya ditolak oleh panitia SEA Games pada saat itu, hingga pertandingan tetap dilanjutkan. Itu adalah beberapa kisah yang mungkin itu yang menyebabkan dia menjadi trending topik di Twitter ya. Sekarang kita kembali lagi ke kesatuannya nih, Angkatan Darat ini. Pada saat itu Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, beserta jajaran lainnya gitu ya, mereka melihat ada kejanggalan memang pada Aprilia ini. Hingga Andika Perkasa pun memanggil Aprilia Manganang ini untuk ke Jakarta menghadap beliau. Andika bilang kepada Aprilia bahwa mereka ini akan melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi ya tentang Aprilia ini gitu. Mereka pun memeriksakan Aprilia ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Mendapatkan kabar ini ya, Aprilia Manganang ini sangat senang. Jadi mungkin ini adalah titik bahwa dia akan menemukan
apa ya, siapa dia sebenarnya gitu loh. Mungkin begitu ya, maaf nih kalau gua salah. Kemudian Aprilia pun berangkat ke RSPAD Gatot Subroto dan menjalani pemeriksaan organ reproduksi, kemudian pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan hormon. Hingga hasil dari pemeriksaan ini pun keluar dan dengan tegas menyebutkan bahwa Aprilia Manganang ini adalah seorang laki-laki. Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan Aprilia ini lebih memiliki banyak organ laki-laki gitu ya. Bahkan kandungan hormon testosteron yang berada di tubuhnya itu sangat tinggi gitu loh. Jadi ternyata Aprilia Manganang ini menderita satu kelainan yang bernama hipospadia. Jadi kelainan ini adalah menyangkut tentang reproduksi ya, alat reproduksi dari seorang manusia gitu loh. Cuman pada saat dia dilahirkan memang perlengkapan medis ya di tempat dia dilahirkan itu kurang lengkap atau gimana gitu, hingga dia dilahirkan dengan alat reproduksi itu seperti wanita gitu loh. Jadi nggak tahu gimana, gua nggak bisa ceritain detailnya seperti apa, kalian bisa googling ya. Pokoknya dia dilahirkan seperti organ reproduksi seperti seorang wanita, hingga dia pun akhirnya dinamai wanita dan dilahirkan di akte kelahirannya sebagai seorang wanita, dan itu berlaku sampai dia besar gitu. Mendapati hasil dari RSPAD Gatot Subroto ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menawarkan Aprilia Manganang ini untuk melakukan operasi. Ternyata hipospadia ini adalah satu kelainan yang cukup serius ya. Untuk menyelesaikannya ini tidak bisa hanya dilakukan satu kali operasi, akan tetapi harus dijalani dalam 2 tahap operasi. Kemudian Aprilia pun menyambut dengan gembira tawaran dari sang jenderal. Dia pun menjalani operasi dalam 2 tahap. Setelah menjalani operasi itu, dalam akun media sosialnya, Aprilia ini berterima kasih dan sangat senang dengan hasil operasinya ini. Akhirnya dia merasa menjadi dirinya yang sebenarnya gitu, yang seorang lelaki sejati. Dan memang di media sosial ini si Aprilia ini ganteng gitu ya, ganteng dan maco gitu, badannya berotot, makanya banyak cewek-cewek netizen ini yang pada suka kepada si Aprilia ini. Jadi ternyata kisah yang cukup menarik ini ya, memang menarik banget sih menurut gua, hingga menjadi trending topik gitu di Twitter. Dan memang dari kisah ini kita ada beberapa hikmah mungkin ya. Dari pertama adalah kehidupan masa kecilnya yang sulit hingga kemudian dia bisa berhasil. Kedua adalah kebahagiaan hakiki. Gue bisa ngerasain deh guys, kayaknya dia bahagia banget gitu ya, karena dia seolah-olah lahir secara baru gitu, baru lahir kembali gitu loh, karena dia merasakan udah menjadi lelaki sejati seutuhnya. Untuk Bung Aprilia gue ucapkan terima kasih ya, karena telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai pentas internasional. Dan gue juga mewakili mungkin netizen gitu ya, merasa bangga untuk memiliki saudara Aprilia. Gue ucapkan selamat juga atas status barunya sebagai lelaki sejati. Dan memang pengalaman hidup di dunia olahraganya itu tidak ada sedikit pun terbesit dia sengaja mencurangi sebagai laki-laki gitu, nggak mungkin gitu, karena dia sendiri dari lahir memang sudah ditetapkan sebagai seorang wanita, baik dari orang tuanya ataupun dari tim medis yang membantu melahirkan dia pada saat itu, hingga dia merasa wanita gitu ya. Cuman ada perasaan itu aja gitu, kok gua kayaknya bukan cewek lah, bungnya kasarnya begitu. Jadi intinya memang berarti Aprilia ini tidak ada sedikit pun usaha untuk mencurangi ya dalam pertandingan-pertandingan voli selama ini gitu. Mungkin segitu dulu kisah tentang Aprilia Manganang ini, semoga bisa mengisi waktu kalian dan bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.